Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa PPG Prajabatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan anggota-anggota di kelompok kami. Di video ini, kami akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter setiap murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar wujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur, agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Di antaranya, 1. Melaksanakan pendidikan tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Ketiga, melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan lingkungan zaman. Lalu yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosial kultural murid. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Dan yang terakhir, melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan latar belakang murid. Selanjutnya, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun bertujuan untuk menuntun murid, menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berikut implementasi pendidikan yang menuntun. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang baik atau kondusif. Dengan melakukan hal tersebut, murid akan fokus dan tidak mudah terganggu dalam proses pembelajaran. 2. Memberikan materi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. 3. Menuntun murid dalam memperbaiki lakunya. Pendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan turut membimbing murid dalam berperilaku. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang pertama, kodrat alam. Berdasarkan konteks lokal budaya yang ada di sekolah, sebagian besar murid masih menggunakan bahasa daerah. Sehingga dalam praktik pembelajaran, guru terkadang menggunakan bahasa daerah untuk membantu murid dalam memahami materi. Selanjutnya, karakteristik murid di daerah tersebut yang terbilang keras, sehingga guru harus menyesuaikan cara pengajaran dengan karakteristik murid. Kemudian, daerah sekolah termasuk daerah yang agraris, sehingga kegiatan di luar sekolah yang biasa dilakukan adalah menanam pohon atau berkebun. Selanjutnya, kodrat zaman. Kodrat zaman dapat dilihat dengan guru merancang dan menggunakan media pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir murid dan menggunakan teknologi untuk melatih serta meningkatkan kemampuan IT murid. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti mencakup berbagai nilai seperti berikut. 1. Nilai spiritual. Di sekolah tersebut membiasakan muridnya untuk melakukan sholat berjamaah. Nilai spiritual yang kedua, setiap hari Jumat dilakukan kegiatan literasi Al-Quran. Dan yang ketiga, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran di kelas. Nilai budi pekerti selanjutnya adalah budaya tabe. Budaya tabe ini menekankan pada pentingnya kesopanan, adab, dan etika dalam interaksi sosial. Selanjutnya, gotong royong. Sikap kegotong royongan dapat terlihat dari kerjasama antara murid dan guru dalam membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah saling menghargai dan menghormati. Misalnya dalam kegiatan diskusi, adanya sikap saling menghargai dan menghormati pendapat antara sesama teman sejawat. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah sistem Among. Sistem Among menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Suntulodo. Guru akan menjadi teladan bagi murid, baik dalam bersikap, bertutur kata, kedisiplinan, dan lain-lain. Selanjutnya, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan semangat. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dan murid berperan sebagai narasumber. Dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan, yaitu guru tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid.